Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Mio J, yang dimana motornya udah lemah, letih, lesu. Shit dah, lu lihat itu motornya anjir, kotor banget, gokil. Owner mengeluh bahwasanya motornya berisik kayak mbak-mbak Jepang di daerah permesinannya. Tadi kalian udah denger kan suara membagongkan motor ini? Ya sangatlah tidak manusiawi. Terus bagongnya lagi udah berisik, ngebul pisan. Paket lengkap dah. Intinya simak terus videonya, jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Pre-order baju Johan Garage hanya sampai 6 Maret dan hanya untuk 120 slot. Jika pembelian di sesi pre-order ini, maka akan gua kasih bonusan stiker glossy cutting eksklusif serta gantungan kunci senilai 40.000. Buruan disikat sebelum kehabisan. Sampai 6 Maret aja ya guys ya. Catat. Langsung saja kita lepas joknya untuk melakukan pengoprekan di bagian injeksi serta permesinannya nih guys. Dan ini dia keadaan mesinnya, buset dah, goib. Oke, langsung saja kita lepasin nih guys bodinya. Lanjut, setelah perbodian kelar untuk dilepas-lepasin, langkah selanjutnya mari kita lepasin bagian perinjeksiannya untuk dilakukan analisa penyakit serta pembersihan agar injeksinya kembali menjadi normal. Setelah perkabel-kabelan kelar kita protolin, langsung saja kita angkat throttle bodinya ya besti. Setelah throttle body terangkat, mari kita ambil injektornya ya. Aduh, susah banget guys, susah. Nah, ini dia injektornya. Terlihat bahwasanya injektor ini sangat burik, tidak ada perinjektorannya. Waduh, bahaya ini guys, tidak bisa dibiarkan. Oke, terus ini dia intake dan throttle bodinya, mengenaskan. Udah kudu masuk ICU-nya Johan Hospital ini mah. UGD deng, unit gawat darurat. Terus lanjut kita buka cover headnya untuk melihat aib-aib apa saja yang tertanam di dalam headnya. Jika dilihat dari keadaan motornya, pasti di dalam ini banyak kejackpotan hakiki yang bisa kita dapatkan. Tuh lihat dah, buset. Ini adalah salah satu contoh keburikan level maksimum. Sama orang gak mandi 100 tahun juga masih burikan ini guys. Ini dikarenakan sering telat oli guys, jadinya oli pada mengkerak di mesin. Sangat mengenaskan. Ini mah udah auto totalan guys mestinya guys. Lalu kita lanjut, tidak lain dan tidak bukan, kita akan membuka gigi sentriknya, melepas gigi sentriknya. Langsung saja kita lakukan pelepasan gigi sentrik agar kita bisa melepas headnya dari motornya serta bloknya pisan. Dan ini dia bebenguknya, wadaw, burik guys. Terus lanjut, kita buka rumah nokennya agar nokennya bebas dari kerangkeng kesengsaraan. Langsung kita ambil rumahannya guys. Setelah itu lanjut kita tinggal ambil baut headnya yang menempel dengan blok. Setelah selesai kita ambil head yang sangat tidak estetik dan tidak fashionable ini. Selamatnya keadaan klep masih cakep guys. Lanjut kita buka bagian bloknya untuk dilakukan pembersihan serta penganalisaan ya. Oke. Yo, diambil yo bloknya yo. Bisa terlihat bahwasanya blok ini udah tidak meyakinkan. Yuk mari kita bongkar aib-aibnya. Namun pertama-tama mari kita lepaskan dulu sehernya dari stangnya agar penganalisaan blok dan sehernya langsung jadi satu nih besti. Jadi nggak kepisah-pisah analisanya ntar. Dan ini dia manusianya, pistonnya KW dan udah baret-baret. Inilah salah satu penyebab motor berasap. Begitupun juga bloknya, ini KW, kualitas kurang bagus, bisa bikin cepet ngebul dan kompresi bisa bocor walau baru banget ganti. Intinya kalau beli part yang pasti-pasti aja lah. Kalau belum bisa QC itu ori apa KW, mending beli yang pasti-pasti aja di bengkel terdekat. Misal KW, bengkelnya bisa disamperin, enak kan, gak resiko gitu. Daripada resiko lu beli 2 kali ya kan. Terus ini dia nokennya masih aman, cuma perlu sedikit pembersihan saja. Terus mari kita cek tensionernya apakah udah busuk atau masih bisa dipakai nih guys. Waduh, saya penasaran juga ini guys. Tensionernya udah jelek karena usia pemakaian. Kalau tensionernya dibiarin, maka rantai ketengnya bisa kendor yang nyebabin suara mesin berisik. Terus untuk pelatuk in dan X-nya masih aman guys. Hanya perlu pembersihan aja biar glowing kembali. Wih. Lanjut, mari kita bongkar per klepnya serta klepnya untuk dianalisa. Per klep masih aman namun cuma burik aja. Terus untuk klepnya juga masih aman ya guys, cuma butuh pembersihan. Namun businya udah capek dan sangat tidak layak, kudu diganti guys.
Langsung saja kita lakukan pembersihan secara menyeluruh. Tapi ini bedanya volume bensinnya dibanyakin. No, lihat dah sampai dijor-jorin begitu guys. Waduh, nodanya sudah sejat ini. Caranya pun tetap sama ya kayak biasanya. Ya udah, langsung saja kita lakukan pembersihan seperti biasanya secara menyeluruh. Caranya sangat mudah, yaitu langkah pertama kalian cerotkan bensin untuk mengangkat noda-noda yang menempel di seluruh bagian partnya. Ini bertujuan untuk mengangkat noda-noda yang membandel. Terus kalian ratakan dengan kuas agar pembersihannya bisa merata di seluruh bagian partnya. Setelah kelar dikuasin, kalian finishing dengan carbo cleaner agar noda yang belum terangkat bisa lebih maksimal terangkatnya, karena daya angkat carbo cleaner ini lebih kuat dibanding bensin. Namun kalau lu makainya langsung pakai carbo cleaner dari awal, ntar kebanyakan carbo cleaner sayang gitu. Terus misal setelah di carbo cleaner hasilnya belum maksimal, ulangi 3 langkah tadi 1 kali lagi. Misal masih belum benar-benar bersih juga, berarti ya itu adalah kebersihan maksimal yang bisa kita lakukan. Setelah semua cara itu sudah kelar kalian lakukan, keringkan menggunakan kompresor agar part yang rawan rusak tetap terjaga. Sekarang kalian sudah bisa bersihin injeksi mesin sendiri. Tuh lihat, saya burik banget ya. Nih. Oh shit dah. Parah banget ini guys. Ya makanya ganti oli tuh jangan pelit-pelit apa sebulan sekali guys. Terus untuk bagian headnya, khusus di bagian palaannya tuh pembersihannya menggunakan sikat kawat. Soalnya itu keraknya lebih gila lagi. Lu pakein bensin sama carbo cleaner doang, jatuhnya kerja rodi doang bos. Harus pakai sikat kawat pokoknya. Setelah disikat kawat, bersihin lagi pakai 3 langkah pembersihan andalan kita, yaitu kasih bensin, kuasin, baru carbo cleaner kayak biasanya ya. Dan ini dia hasil maksimal yang bisa kita berikan. Walaupun masih ada beberapa part yang burik, ya itu memang pembersihan maksimalnya. Kalau mau lebih glowing, coba dibawa ke klinik kecantikan aja dah. Orang paham kita guys. Tapi masalah warna mah gak masalah, penting bersih. Jangan ngoyo-ngoyo kudu bening anjir. Sudah, lulurin dah lu kalau mau bening mah. Terus jangan lupa klepnya juga dibersihin. Kalau nggak punya impact biasanya ya manual pakai cutter gitu. Karena kita udah punya impact, jadi satset-watwet no kecet gitu guys. Setelah dikaterin jangan lupa diamplasin juga ya, biar lebih maksimal hasilnya. Tapi sekedar aja, jangan banyak-banyak, ntar malah habis lagi. Dan ini dia hasilnya, klep sudah glowing boy, anjay. Kayak baru guys. Wih. Nah, karena tadi kita bersihin tuh kerak-keraknya, otomatis ada bagian yang kemakan sehingga klepnya nggak rapet sama headnya. Jadinya kita lakukan skir klep supaya tidak ada kebocoran kompresi besti, biar lebih pas lah gitu intinya. Nah, ini dia hasil dari klep yang sudah di skir. Sudah rata ya besti, mantap. Karena bloknya sudah baret seada-adanya, maka bloknya kudu kita ganti baru ya. Untuk motor ini nggak bisa di quarter ya, karena boringannya terlalu tipis ntar jadinya. Riskan gitu, malah nggak awet ntar takutnya. Maka dari itu langsung aja kita ganti 1 set supaya awet. Ingat, servis di kita itu nyari awetnya. Part udah rusak, lu akalin ya kemungkinan awetnya juga kecil gitu. Daripada gambling, kalau kita pribadi tuh mending yang pasti-pasti aja lah, ganti baru gitu. Ibarat kata gelas udah pecah nih ya, lu akalin pakai lem Cina. Bisa rapet emang, tapi kan retakannya masih ada gitu, dan kemungkinan retaknya lagi tuh besar gitu. Begitupun part motor besti, memang ada yang bisa diakalin, tapi ada juga yang diakalin ntar kasusnya kayak gelas tadi tuh. Nah, kalau memang bisa diakalin, pasti sama bengkel kita diakalin. Tapi kalau part yang diakalin itu nyebabin gak awet, kita lebih menyarankan ganti baru sih. Kita maunya memberikan after sales yang bagus. Kita maunya pelanggan pulang dari bengkel itu ceria, bukan malah was-was gitu. Terus kalau misalnya ada yang ngoceh nih, lah ganti-ganti part doang mah semua mekanik juga bisa bang. Anak bayi kayak bisa, anak bayi. Sekalian aja semua partnya diganti bang, biar motornya baru lagi gitu. Woi bos, pada kenyataannya banyak kan orang yang servis ganti-ganti semua part. Bahkan ada yang ganti part sampai hampir 1 motor anjir. Namun nyatanya permasalahan motor kagak selesai. Sering banget gua dapetin masalah seperti ini. Lu masih inget gak servisan Mio 210cc yang gua dulu pernah review? Coba lu cek videonya, klik kolom di kanan atas. Ini motor bore up udah habis 18 juta anjir. Ternyata dari 18 juta itu banda-bandanya KW.
Di gua cuma habis 8 juta tuh revisi. Motornya langsung jengat-jengat jadi 210 cc. Gue bukannya gimana-gimana Besti, namun gue pingin mengedukasi lulu semua para customer maupun mekanik bahwasanya menganalisa penggantian part itu nggak segampang yang lu kira. Sulit anjir. Gue perlu belajar bertahun-tahun untuk mendapatkan ilmu menganalisa penggantian part. Karena seperti yang biasa gue bilang bahwasanya motor itu bekerja secara bersinergi alias bersama-sama. Lu harus mengerti cara kerja seluruh part motor beserta tipe motornya. Suatu part fungsinya belum tentu sama di motor lainnya. Suatu part kombinasinya juga belum tentu sama di motor lainnya. Serumit itu Besti menganalisa permasalahan motor tuh. Nggak gampang boy. Soalnya lu harus tahu juga runtutan cara kerja dari seluruh part yang ada. Ya seperti itulah kurang lebih dunia reparasi motor. Intinya untuk para user motor jangan pelit-pelit kalau harus mengganti part. Itu untuk keawetan motor kalian. Tapi ini perlu digarisbawahi ya. Misal lu sama mekanik disuruh ganti part baru nih ya, lu tanyain dulu kenapa kok harus diganti gitu. Kalau misalkan ini diganti, harus tahu alasannya dulu pokoknya. Garansi nggak? Awet nggak? Kalau di bengkel gua, misal ada part yang gua ganti tapi analisanya salah, partnya gua suruh copot. Langsung gua balikin duit lu. Karena gua pribadi gak suka kalau mengecewakan orang. Tapi biasanya gua gak bakal ngeganti kalau gua belum tahu penyebab pastinya. Saran gua, untuk mekanik-mekanik, misal lu mau mengganti part user nih ya, lu pastiin dulu kalau part yang mau diganti itu memang part yang menyebabkan kerungkatan. Kalau lu masih 50-50, lebih baik saran gua bilang aja kalau kita belum bisa membantu untuk mengatasi hal ini. Gua yakin ya user akan menghargai kejujuran lu. Jadi kedepannya kalau misal cuma servis bulanan, ganti-ganti part, insya Allah gue berani jamin kalau user itu bakal balik ke lu. Karena orang yang menjual kejujuran itu akan lebih dihargai daripada orang yang pintar tapi sering ngebohongin guys. Gue bukannya sok suci atau gimana-gimana, tapi latar belakang gue ngomong itu seperti ini boy. Gue sering banget dapet user yang dimana orangnya tuh udah datang ke 2 bengkel berbeda, 3 bengkel berbeda, bahkan 4 bengkel berbeda. Namun pada akhirnya doi cuma sedekah doang gitu. Mending kalau sedekahnya 500.000 ya, kali 4 2 juta lah, sedekahnya 4 juta per bengkel anjir. 4 kali 4 16 juta dong. Gak apa-apa sih kalau misalkan bayar mahal tapi bengkel sebelumnya bertanggung jawab. Tapi pada kenyataannya user ini dibiarkan gitu. Udah keluar bengkel berarti ya udah bukan urusan gua, bukan tanggung jawab gua. Kalau dari kata user seperti itu, gue percaya kenapa ya, karena banyak yang seperti itu. Menurut gue nggak gitu konsepnya. Nah, bengkel-bengkel seperti ini yang ngebuat dunia perbengkelan itu dipandang negatif oleh masyarakat. Ya udah lu pada jujur-jujuran dah. Menurut lu bengkel itu kayak gimana? Pasti menurut lu tuh stereotipnya tuh kayak tukang bohong, asal ganti part, padahal yang rusak bukan itu. Terus barangnya motor ori diganti sama KW. Pasti kayak gitu kan stereotip lu para orang awam ya, para user, bukan para mekanik. Nah, setelah masyarakat menganggap bengkel itu sejelek itu, dampaknya apa? Ya dampaknya ke bengkel-bengkel lain gitu. Akhirnya user-user pada kapok buat servis. Karena berdasarkan data yang gue dapatkan di lapangan, image user terhadap bengkel tuh bener-bener gak percaya dah pokoknya. Kayak bengkel itu tuh pembohong publik. Itu image-nya masalahnya. Nah, gegara bengkel-bengkel yang nipu-nipu tadi, image-image bengkel yang bener-bener mau nyari berkah dalam usahanya, memberikan kualitas yang terbaik, menyuguhkan kejujuran dalam berbisnis, jadi kegerus gara-gara image tadi. Oleh karena itu, harapan gue dengan adanya media sosial ini, gue bisa membuat dunia perbengkelan itu bisa dipercayai lah oleh masyarakat. Dunia perbengkelan itu gak sebangsat itu kok. Masih banyak orang-orang bengkel-bengkel yang jujur, bertanggung jawab, memberikan pelayanan maksimal. Masih banyak gitu. Gue mau memberikan nilai-nilai itu di medsos ini gitu. Ya doakan gue semoga istiqomah lah ya. Semoga niat baik gue ini bisa membantu teman-teman mekanik maupun user yang ingin mencari bengkel yang jujur. Nah, gue pengen banget tuh misalkan ada bengkel-bengkel jujur, gue repost di IG gue repost di YouTube gue. Tapi gue harus lihat dulu gitu.
Gua nggak bisa asal repost gitu. Gue berharap dunia perbengkelan di Indonesia itu bisa direspon positif oleh publik serta dikenal akan kejujurannya gitu. Kan indah gitu kalau misalkan bengkel itu jujur, user itu juga jadi nggak khawatir gitu kan. Kita mencari rezeki juga enak gitu, bawaannya plong, nggak bohongin orang dan lain sebagainya. Ya udah, yuk kita semangat mencari keberkahan serta kita buat dunia perbengkelan ini dunia yang positif. By the way, ini masih ada part 2-nya ya. Part 2-nya tuh terkait per-CVT-an. CVT-nya juga parah banget dah, 11-12 sama mesinnya. Ya udah, karena kita sudah berada di penghujung acara, langsung saja saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar saya bisa merosting kalian lebih jauh. Dan jangan lupa subrek-nya, karena amalan zaman sekarang yang paling mudah selain senyum adalah subrek. Tinggal klik tombol subrek ya dan kalian sudah bisa mengklaim pahala kalian. Hahaha. Thanks for watching and I'll see you on the next content. Mari kita ucapkan salam andalan kita. Salam Cos geng, Cospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, pertama keluhan motornya tuh apa sebelum datang ke sini? Sebelum datang ke sini motor gua tuh berasap, terus oli boros, bensin boros, Mesin kasar ya? mesin kasar, nggak enak lah buat dipakai harian. Iya, terus setelah masuk ke bengkel Johan Garage nih yang dirasain motor sekarang tuh apa? Motor gua udah jadi kayak baru lagi bos, enak jadi. Halus ya, udah halus. Siap, lebih enak lah buat hari-hari. Terus tahu bengkel Johan Garage tuh dari mana? Dari TikTok. Dari TikTok. Oke, makasih ya Bang. Yap, thank you.